Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saudara bisa mendengar ulang-ulang pengajaran dari perjamuan kudus itu, karena memang saya bikin hanya singkat, tapi saudara bisa ulang-ulang itu, saudara yang kasih. Saudara bisa paham dan itu menjadi rema untuk saudara, dan akhirnya saudara menjadi bagian dari iman saudara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Minggu depan kita masih sambung lagi, saudara yang kasih, pengajaran tentang perjamuan kudus. Nah, hari ini kita bicara soal gereja yang menjadi inspirasi. Apa, saudara kasih? Saudara mau apa? Saudara mau jadi gereja yang bagaimana? Gereja yang menjadi inspirasi sukacita bagi sorga. Wow. Tahukah Anda bahwa sorga bergantung dengan saudara? Sorga sepi tanpa saudara. Sorga tidak ramai, sorga enggak ramai tanpa kamu. Bilang di kiri kanan, sorga sepi tanpa kamu. Bilang kepada saya juga, haleluya. Amen, yes. Itulah sebabnya jadilah inspirator, joyfulness, cheerful to the kingdom of God. Untuk kerajaan Allah. Saudara, di sini ada kaitan dengan mahkota sukacita. Berkaitan juga dengan yang saya sebut Kupanggo, penginjilan dan misi. Mahkota sukacita itu berkaitan dengan Kupanggo, haleluya. Menangkan jiwa, memuridkan misi. Mahkota sukacita adalah salah satu jenis mahkota yang ada di sorga, yang terbaik, termegah, yang diberikan kepada saya dan saudara di bumi ini. Ya. Ketika saudara yang kasih, orang-orang kudus nanti melakukan pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika Anda melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan terlalu cepat ya, slow aja. Nah, saudara yang kasih, mahkota sukacita itu sebuah hadiah yang diberikan untuk saudara melakukan satu pekerjaan yang bukan 30 tahun saja, tapi pekerjaan kekal yang saudara lakukan di bumi ini, itu akan dikaruniakan kepada saudara nanti di pengadilan Kristus. Haleluya. Untuk itu saudara, Matius 16 ayat 27 dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas. Haleluya. Dia akan apa saudara? Dia akan membalas kepada berapa orang? Setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Suami tidak bisa dinebeng oleh istri, istri juga tidak bisa nebeng suami, istri nggak bisa, masing-masing kerjakan. Nggak bisa bilang dua sudah menjadi satu. Dua menjadi satu di bumi, di sorga masing-masing orang, saudara kasih. Ya. Anak-anak juga begitu, orang tua tidak bisa bangga, weh bepo anak pekerjaan misi luar biasa. Habis kamu apa? Main kartu? Main game? Itulah sebabnya saudara, kita semua harus lakukan dengan aktif, karena waktu Tuhan datang, mahkota kegirangan itu diberikan kepada saya dan saudara. Inilah mahkota sukacita yang luar. Perbuatan apa? Perbuatan yang membawa orang lain masuk di sorga. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Lihat, siapa? Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Ayat 20 bilang apa? Sungguh. Ayat 20 bilang apa? Come on. Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita. Jadi dengan kata lain, jiwa-jiwa, katakan jiwa-jiwa adalah mahkota saya. Jadi kalau Anda tidak menangkan jiwa, paling tidak Anda punya bandol di sorga. Atau punya jipit, kalau kamu perempuan.
Laki-laki yang nggak tahu kamu dapat apa, saudara yang kasih. Nggak ada apa-apanya. Itulah sebabnya, saudara yang kasih, Paulus bilang, engkau adalah the crown of our joy. Jiwa-jiwa adalah mahkota kita. Tidak ada alasan apapun. Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan mau tidak adakan lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara lihat. Tidak lagi, saudara yang kasih, ada air mata di sana. Tidak ada lagi, saudara, duka cita yang berkepanjangan di sana. Semuanya sudah lewat. Yang ada adalah kegirangan. Haleluya. Saudara, coba Anda bisa bayangkan ini. Jadi mahkota sukacita menjadi upah kita, di mana Allah akan menghapus setiap air mata kita. Kenapa air mata dihapus? Karena Anda dilecehkan, dibully, ditipu, dianiaya, bahkan ada yang mati secara martir, saudara, dibunuh karena Injil. Anda bersaksi, Anda didepak, diusir dari pekerjaanmu, atau dikasih pekerjaan yang tidak layak. Dan semua yang kita menderita karena Injil, karena kesaksian kebenaran, di pekerjaan, di rumahmu, di hidupmu, di lingkunganmu, di tengah-tengah keluargamu, Anda diusir, tidak mendapat bagian sawah, ladang, karena Anda mengalami kebenaran firman Tuhan, sering-sering bersaksi, lalu Anda dibully, ya, itu semua Tuhan perhitungkan akan diganti dengan mahkota kegirangan yang tiada artinya dengan penderitaan kita hari ini, karena dikatakan tidak ada lagi rasa sakit, dendam, jengkel, marah, semuanya sudah berlalu. Haleluya. All is joyfulness. Yang ada adalah apa? Sukacita. Apakah mahkota sukacita atau kegembiraan itu? Ini saudara mesti tahu, apakah sukacita atau mahkota sukacita dan kegembiraan itu? Seperti yang dikatakan dalam penobatan orang-orang kudus atau pengurapan orang-orang kudus yang dikatakan dalam Wahyu tadi, di mana semua air mata dihapus, kepahitan, kesedihan, tangisan, kematian, semuanya dihilangkan. Tidak ada lagi, saudara. Ya, mahkota sukacita adalah tempat di mana Tuhan menghapus semua air mata, kepahitan, kesedihan, tangisan, kematian orang-orang yang kita cintai atau kematian dari diri kita sendiri. Karena Injil yang kita beritakan, rasa sakit, pahit, semuanya digantikan. Haleluya. Saudara, coba saudara minta Roh Kudus untuk mengilhamkan ini. Anda akan benar-benar bergairah. Karena sesuatu yang tiada taranya dengan kebahagiaan, popularitas, ketenaran yang pernah dunia berikan kepada pemain yang hebat, pemenang yang paling tak terkalahkan sekalipun di dunia ini. Wahyu 21 ayat 4. Dikatakan Tuhan menghapus semua air mata mereka. Kemudian kita lompat lagi di Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 17. Dikatakan, karena anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke sumber air yang hidup. Dan Allah akan, baca bersama saya tulisan kuning, menghapus berapa air mata? Semua air mata, bukan mata air, saudara kasih. Air mata penderitaan, air mata dijolimi, air mata dinista, dihianati, ditipu, disiksa, dibully, digosip, difitnah, dilecehkan, direndahkan, ditolak, dibanting-banting, dan dibuang dan diusir. Semua penderitaan itu berakhir. Haleluya. Wow, ini sesuatu yang dahsyat, bukan? Amin. Bahkan Yesaya berkata dalam Yesaya 51 ayat yang ke-11 dikatakan, karena itu orang-orang yang ditebus Tuhan akan kembali. Orang-orang yang ditebus Tuhan katakan, I'm coming. Haleluya. Saya datang. Apa? Dengan nyanyian ke Sion dan sukacita abadi. Apa saudara? Sukacita, everlasting joy akan ada di atas kepala mereka, atau mahkota sukacita di kepala mereka. Mereka akan memperoleh apa? Kegirangan dan sukacita, dan duka cita akan berlalu. Haleluya. Saudara, Anda mesti pahami, minta Roh Kudus beri pengertian. Dikatakan kita akan memakai mahkota abadi, yaitu sukacita senantiasa. Saudara, seorang pemenang, the champion, itu ketagihan dimahkotai.
Makanya seorang pemenang dia pingin menang supaya apa? Naik di atas mimbar, naik di atas podium, dia mendapatkan piala, mendapat penghargaan. Kenapa? Itu menjadi ketagihan sang pemenang, selalu ketagihan untuk menang. Nah, saudaraku yang kasih, karena kita adalah pemenang bersama dengan Yesus, mahkota kegirangan diberikan secara abadi. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengambilnya lagi, saudara yang kasih. Fitnah, gosip, berita-berita hoax yang mencemarkan nama kita sehingga jabatan kita diambil, warisan kita diambil, hak kita diambil. Sudah tidak ada bisa lagi, saudara yang kasih. Yesaya 25 ayat 8 berkata demikian. Ia akan menelan maut dalam kemenangan. Wow. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari semua wajah. Dan teguran umatnya akan disingkirkan dari seluruh bumi. Karena Tuhan telah berfirman. Dan yang percaya katakan amin. Saudara lihat, berkali-kali diulangi bahwa Tuhan menghapus air mata. Lalu tidak dibilang ini tisu, nanti lap lagi. Tidak, saudara kekasih. Menghapus air mata dari wajah mereka forever, diganti dengan everlasting joy, sukacita abadi. Haleluya. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini, tetapi yang ada adalah sukacita yang berlimpah bagi anak Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan, semuanya fata morgana. Saudara, kenapa manusia hanya diberikan kemampuan, kesanggupan untuk makan satu hari berapa kali? Minimal 3 kali. Kalau makan gizi yang bagus, diet yang bagus 2 kali cukup. Tapi kalau gizi kurang baik, nasinya ditambah super mie lagi, itu makan 7 kali tetap lapar, saudara yang kasih. Tapi kalau saudara makan daging yang tebal, saudara yang kasih, sekali makan, pukulan 7 jam masih kuat, saudara yang kasih. Kenapa makan 3 kali? Kenapa pakaian tidak bisa diganti 1 jam ganti, 1 jam ganti? Kenapa? Kenapa sepatu orang pakai 1 jam ganti begitu? Tidak. Semuanya dikasih, makan 1 hari 3 kali, pakaian sekali, kamu pakai untuk tugas tertentu, pulang ganti. Orang kaya, orang tidak kaya, yang punya pabrik pakaian, yang punya bisnis kuliner, yang punya rumah makan, yang punya sawah ladang, yang langganan atau distributor sembako, siapapun dia, makan berapa kali? 3 kali. Minum air boleh 9 liter, terserah. Supaya bersih, saudara punya usus. Tetapi makan besar 3 kali. Tambah snack dan sebagainya. Itu terserah. Kenapa? Sebenarnya Tuhan lagi bicara kepada manusia. Apapun yang kamu cari, kebahagiaan itu terbatas. Kecuali yang tidak ada batasnya, persekutuan manusia dengan Tuhan. Makanya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Katakan, tubuh ada batasnya, jiwa ada batasnya, roh tidak ada batasnya. Karena barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus. Untuk berapa lama? Tapi kalian kau minum dari air Lasada, air Lipo, air McDonald, air Kentucky Fried Chicken, air dari Fontaine Fried Chicken, saudara yang kasih, dari California Fried Chicken, kamu makan dari tahu yang terbaik dari Cina ataupun dari Oibufu, semua yang dari dunia ini, yang kau dapat tempel di tubuhmu, di badanmu, ditulis dengan SK, tinta emas, sehingga buat jabatan itu hebat, semuanya ada batas. Tetapi persekutuan dengan Tuhan, kebahagiaannya forever. Itulah sebabnya saudara lihat, kebahagiaan dunia ini fata morgana. Saudara, dia kejar, nahau nafsu kedagingannya. Pada akhirnya AIDS, penyakit, dan berbagai macam. Dia kejar kebahagiaan dengan harta benda. Pada akhirnya pertikaian, perkara, pembunuhan, dan bahkan korupsi. Saudara lihat, apa yang dicari oleh manusia, kebahagiaan itu ada batas. Seperti bumi ini saudara kasih, ada batas. Yang mengerti bisa katakan amin. Haleluya. Makanya Paulus tulis dalam Roma 8 dikatakan begini ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, sampai kapan? Sekarang.
segala makhluk termasuk saya dan saudara, orang kaya, orang miskin, makhluk di darat, laut, dan udara, semuanya sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya satu keadaan yang mereka ingin melahirkan sesuatu kebahagiaan, sukacita. Kenapa saya kaya kok tidak puas? Kenapa saya punya jabatan kok tidak puas-puas? Kenapa saya sudah menikah tapi tidak puas-puas? Saya sudah ada cucu tidak puas-puas? Kenapa saya sudah punya harta benda warisan dan tidak puas-puas? Semuanya mengeluh. Nah, dengar, kita lihat ayat selanjutnya. Apa dikatakan di sana? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang sudah kenal Tuhan, mengalami lahir baru, mengenal Tuhan, tahu rencana Tuhan, visi Tuhan, kita juga turut apa saudara? Mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu apa? Pembebasan dari tubuh kita. Artinya apa? Kita bisa menikmati satu kehidupan yang lebih dari makan enak, pakai bagus, makan bagus, jabatan yang bagus, dan punya segala yang bagus. Itu namanya keluar dari keinginan tubuh kita yang serba terbatas. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, dikatakan kepada kita ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang menerima karunia sulung roh. Apa artinya karunia sulung roh? Karunia sulung roh artinya pewaris-pewaris penerima keselamatan dari Allah dan janji-janji Allah. Anda adalah karunia sulung roh. Kamu menerima hak kesulungan di hadapan Tuhan. Nah, dunia ini padang gurun yang dihiasi dengan berbagai macam keindahan, ya. Tapi kita sedang menuju kepada tanah perjanjian. Dunia ini ibarat hutan belantara. Manusia berjumpa dengan berbagai macam masalah yang tak terselesaikan, yang tak terjawab. Kebahagiaan semu palsu yang diberikan. Tapi kita dijanjikan sebuah perjanjian bahwa surga akan ada di bumi ini. Haleluya. Setiap orang di surga akan memiliki sukacita abadi setelah Tuhan menghapus semua air mata dari mata mereka. Dan inilah mahkota sukacita. Karena itu saudara yang kasih, hari-hari kita mengalami pergumulan. Pergumulan yang membuat kita, saudara yang kasih, kita sudah berjaga-jaga, tapi orang yang datang serempet dengan kita. Kita tidak membicarakan kejelekan orang lain, tapi orang punya kesempatan banyak bicara soal kejelekan kita. Kita menghindari virus corona sehingga tinggal di rumah, orang datang membawa virus kepada kita. Kita menghindari banyak persoalan, sepertinya luput dari gua singa, datang kepada sarang ular. Tapi dengar saudara, karunia sulung roh menjadikan kamu tawakal dan tabah menghadapi pergumulan hidup ini. Itu yang namanya karunia sulung roh. Anda menerima janji-janji yang pasti. Mazmur 35 ayat 9 dikatakan, jiwaku bersukacita karena Tuhan, bersukacita karena keselamatan. Keselamatan itu artinya bicara soal keutuhan hidup yang dialami. Bukan sekadar mati masuk surga, susah sengsara di dunia, bukan. Di bumi diberkati, mengalami pemulihan, keutuhan, keberkatan, dan di surga mengalami sebuah kekekalan yang tiada taranya. Makanya ditulis dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, aku berkata kepada, demikian juga akan ada sukacita di mana saudara? Di surga. Karena ada berapa orang? 1 orang, bukan 1 juta orang, tapi berapa orang? 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang kasih, dengar tulisan ini. Keselamatan hanya karena kasih karunia. Melalui Efesus 2 ayat yang ke-8 kita tahu. Katakan, saya menerima anugerah keselamatan. Anda tidak mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tapi Anda mengerjakan keselamatan yang telah diberikan kepada Anda. Seperti Anda sikat gigi supaya gigimu jangan rusak, tapi Anda tidak sikat gigi supaya gigi yang ompong tumbuh kembali baru. Karena gigi adalah pemberian dari tubuh yang sempurna. Pasti ada gigi, tapi Anda merawat gigimu supaya kamu bisa menggunakan itu dalam tempo yang bukan sesingkat-singkatnya saudara. Tempo yang panjang 70, 80 bahkan 100
20 tahun, giginya semua masih utuh. Haleluya. Anda merawat. Anda mempertahankan keselamatan bukan karena Anda berupaya, tapi Anda menjaganya. Menjaga dengan kekuatan yang datang. Saya katakan, saya menjaga keselamatan saya dengan anugerah yang saya terima. Anda tidak menjaga keselamatan dengan kekuatan kamu sendiri. Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena itu saudara yang kasih, itu sebuah pemberian. Lukas memberitahu kita bahwa ada sukacita yang besar dikatakan, bukan? Iya kan? Jadi gereja adalah saluran sukacita ke surga. Haleluya. Gereja adalah apa, saudara? Semakin Anda menangkan banyak jiwa, surga semakin tepuk tangan. Haleluya. Kita menjadi gereja yang menyebabkan surga bersukacita. Saudara, surga sudah mendistribusi semua berkat jasmani, rohani, jiwani yang Anda perlukan di bumi ini. Dikatakan Tuhan, Efesus 1 ayat 3, Tuhan telah mengurniakan segala berkat rohani. Apa artinya berkat rohani? Berkat rohani adalah induk dari semua berkat jasmani, jiwani, semua yang Anda pernah makan, pakai, hidup dan perlukan ada di dalam berkat rohani, heavenly blessing. Dan itu telah diberikan kepada saya dan saudara dengan tujuan untuk apa? Bukan engkau happy-happy saja, bukan engkau senang-senang saja, lalu engkau seenak-enaknya saja menjalankan hidup ini dan berkata anugerah, 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 membuat Anda santai diam, tak bikin apa-apa, mulutmu terpaku diam bisu. Tidak. Semua berkat rohani di dalam surga diberikan agar Anda bisa memanfaatkan itu kembali memuliakan Allah. Bukan hanya menyanyi, tepuk tangan, berdoa, berpuasa, baca firman, tapi Anda harus punya misi, yaitu menangkan jiwa Kupang Go bagi kerajaan Allah. Yang setuju dengan ini katakan go. Karena itu saudara lihat, dalam kondisi apapun orang masih bisa berdoa terima Tuhan Yesus. Hanya kita saja yang alasan corona. Kalau corona bisa bahasa, corona bilang beta hanya ambil lupa napas, tapi beta tidak tahan lupa mulut untuk beritakan Injil. Kalau corona bisa bicara, beta hanya serang lupa paru-paru, cuma beta tidak serang lupa gigi dan lidah. Jiwa-jiwa tidak diinjili dengan alasan corona. Corona kalau bisa ngomong, dia cubit telinganya, lu bilang apa? Kosong, lu yang malas, lu yang bikin alasan. Saya datang bukan untuk membatasi engkau. Saya hanya datang saja. Siapa yang mau terima terserah. Itulah sebabnya saudara, no reason. Katakan tidak ada alasan untuk Kupang Go. Haleluya. Apa? Yes. Wonderful. Pendetamu siapa ya? Saya senang sekali dengan gereja ini. Gitu dong. Saudara lihat, satu orang, coba kalau dia bilang 100 orang, apalagi 1000 orang, apalagi 1 juta orang, semua kau. Tapi dia bilang 1 orang saja berdosa, terima Tuhan Yesus. Di surga ada apa? Bukan sukacita, sukacita, the great joy. Sukacita yang bagaimana? Besar. Itulah sebabnya sudah terlalu lama gereja menggunakan fasilitas surga, termasuk perjamuan kudus, hanya sekedar untuk sembuh sehat. Bukan. Saya mengajarkan supaya Anda ambil perjamuan kudus, supaya Anda sehat, kuat, diberkati, kaya raya, kemenangan, supaya Anda mudah menangkan jiwa bertubi-tubi. Haleluya. Itu maksud saya. Saya tidak pernah mengajarkan saudara untuk menggunakan fasilitas surga untuk kepentingan kita sendiri. Karena surga sudah melakukan banyak hal. Makanya seorang politisi terkenal berkata, jangan berkata negara buat apa untuk engkau, tapi berkata apa yang saya buat untuk Indonesia di tahun usianya yang berapa tahun ini? 45? 76. Haleluya. Merdekanya yang tanggal 16 Agustus, besoknya 17 Agustus. Haleluya. Kupang Go. Jadi transportasi itu adalah sebuah tindakan profetis, membawa orang sampai ke tujuan, bukan di Undana, bukan sampai di Rote, bukan sampai di Pasar Invest,
tapi tindakan iman bawa orang ke surga. Jadi itu hanya sebuah, seperti ada substansi tadi, itu hanya sat saja. Waktu orang naik di oto, Anda sudah tahu itu target. Dia tidak akan turun sebelum terima Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih, jangan biarkan kehormatan ini diambil oleh dunia dan segala kesibukan kita. Sibuk untuk jiwa-jiwa, bukan untuk sibuk yang lain. Yang lain boleh sibuk tapi terbatas. Apa saya katakan? Yang lain boleh sibuk tapi apa? Terbatas. Anda boleh olahraga, boleh piara bunga, boleh fitness, boleh senam kiri, senam kanan. Anda boleh kunjungi keluarga, Anda boleh bikin arisan simpan pinjam tak lupa kembali, arisan konde, arisan lencu, arisan apa saja Anda boleh bikin semua, tapi secukupnya. Sisa dan yang berikut menginjil bagi kerajaan Allah. Itu baru kepuasanmu tidak ada taranya. Nah, sekarang kita mau bahas, kenapa gereja menjadi inspirasi sukacita bagi surga? Jawabannya tadi adalah dengan apa? Menyanyi, tepuk tangan, beri persembahan, doa puasa, hafal ayat, deklarasi? Tidak. Apa? Coba omong kuat, saya dengar. Apa? Membawa jiwa pada Tuhan. Jadi saudara lihat, ini seperti pedang bermata dua. Sambil engkau mengembirakan surga dengan bawa jiwa, mahkotamu kamu dapat. Haleluya. Saudara lihat, ini yang namanya saudara hikmat dari surga diberikan. Jadi surga itu tidak peras kita. Surga tidak pernah memeras, apalagi kasih rodi rohani dengan kita. Tidak. Surga itu sangat adil. Yang setuju katakan amin. Makanya Yesus bilang apa? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Karena di surga itu ada keadilan, ada kebenaran. Haleluya. Jadi saudara lihat, sambil menangkan jiwa surga senang, saudara dapat mahkota. Tetapi dengar baik-baik. Waktu Anda membawa jiwa, karena Anda membawa jiwa itu datang ke surga, dengar saya baik-baik. Maka surga sukacita. Dengar. Karena Anda warga surga, begitu surga bersukacita, kamu bersukacita? Karena Anda warga surga, waktu jiwa datang kepada Tuhan dan sorak-sorai di surga sana, Anda turut merasakan? Ya, seperti kemarin teman-teman kita yang berjuang di Olimpiade, walaupun kita hanya tahu baju merah dan hanya bendera merah putih taruh di dada atau taruh di tangan kita, tetapi begitu dia pulang, bawa medali emas, di mana-mana, dimanapun Anda berada, bahkan di luar negeri, ada warga Indonesia di luar negeri pun turut apa saudara? Bersukacita, bersenang-senang dan proud, senang, bangga menjadi Indonesia. Apalagi dikatakan satu Kristen, satu Protestan, saudara, satu Islam. Itu adalah kemenangan pluralistik yang luar biasa, kemenangan kebinekaan tunggal ika, saudara yang kasih. Tanpa saya kebinekaan, haleluya. Saudara lihat bukan? Orang lain yang dapat medali, tapi karena kita orang Indonesia turut apa? Happy. Bahkan ibu-ibu sekarang sudah mulai beli raket, saudara. Main badminton dengan harapan, perut agak turun sedikit. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Dengar, waktu surga berbahagia, engkau berbahagia di rumah kontrakanmu, di pekerjaanmu, di kiosmu, di sawah ladang, di kampungmu yang terpencil yang tidak ada signal di sana. Tapi engkau bisa bersuka cita karena surga adalah kediaman engkau di bumi ini. Haleluya. Amin. Lalu yang berikut, saudara yang kasih, karena surga sukacita, saudara pun mengalami sukacita, dan saudara bangga sekali bersyukur senang. Kenapa? Karena orang yang kamu injili itu adalah kawan sebangsa setanah air Republik Indonesia, tak peduli dia agama apa, tapi dia mungkin punya latar belakang orang yang menantang Tuhan, orang yang membenci Yesus, orang yang tidak tahu berterima kasih dengan Tuhan, orang yang pernah dengan kuasa-kuasa kegelapan, minuman keras, orang-orang kriminal, orang-orang penjahat, orang yang sudah dibuang dari masyarakat, yang mungkin masuk keluar penjara, yang sudah ditolak oleh keluarga. Tapi begitu mereka terima Tuhan Yesus, surga senang karena ada jiwa. Tapi kamu juga senang. Siapa tahu yang satu itu
itu menjadi rasul, menjadi guru, menjadi gembala. Haleluya. Seperti saya tahun 79 yang lalu, ada orang injili saya merokok, saya cuek masa bodoh, tapi hari ini saya berdiri teguh menjadi hamba Tuhan. Itulah mahkota beliau yang sudah pergi mendahului saya. Ada sukacita. Saudara lihat, sukacita itu selain kita warga surga, Anda sukacita karena neraka menjadi kosong. Ada jiwa yang dari neraka masuk di surga sana. Kalau sampai Anda tidak bersukacita karena jiwa-jiwa, dengar baik-baik, sukacitamu palsu. Saya tidak bilang sesuatu yang salah, tapi saya bisa katakan palsu. Saudara, ada istilah aspal. Tahu istilah aspal? Asli tapi apa? Kalau Anda tidak bersukacita karena jiwa-jiwa, kalau gereja tidak pernah bersukacita karena jiwa-jiwa, orang percaya tidak bersukacita karena ada jiwa yang dari gelap masuk pada terangnya ajaib, maka kebahagiaanmu, kesukaanmu hoax. Karena Alkitab tidak mencatat bersukacitalah karena engkau naik pangkat, surga bersukacita karena engkau naik pangkat, surga bersukacita karena engkau sembuh, surga bersukacita karena hutangmu lunas, surga bersukacita karena engkau sembuh, surga bersukacita karena engkau kaya raya dan kasih makan ribuan orang. Surga tidak bersukacita, hanya satu surga bersukacita. Kalau ada apa? Satu jiwa berdosa kembali ke surga. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, jangan nikmati kepalsuan. Apa saya katakan? Kepalsuan. Oh, saya diberkati. Oh, saya sehat. Hanya sekadar itu palsu, belum sesungguhnya. Walaupun itu saudara yang kasih, Tuhan berikan kepada, tapi itu bukan target Tuhan. Surga bersukacita karena jiwa dimenangkan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, sambil menikmati apapun saudara lakukan dalam hidup ini, ujung-ujungnya jiwa. Ujung-ujungnya apa? UJ. Apa saudara? UJ. Apa saya katakan? Ujung-ujung jiwa. Kunjungi keluarga, ujung-ujungnya apa? Doakan. Datang bertamasya, ujung-ujungnya apa? Ikut sidang dan rapat, ujung-ujungnya apa? Semuanya. Datang di pasar, ujung-ujungnya apa? Masuk bioskop, nonton, ujung-ujungnya apa? Injil. Itu namanya the real joy. Nah, saudara tahu enggak sih? Di dalam Matius pasal ke-16 ayat 27 dikatakan begini. Karena anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya dengan malaikat-malaikatnya, dan kemudian ia akan membalas masing-masing menurut apa yang telah dilakukan. Tadi sudah dikatakan tadinya. Nah, coba Anda bayangkan. Kita lihat satu ayat yang lain di Markus. Silakan next, Markus 8 ayat 38. Jika ada orang yang malu akan aku dan firmanku dalam angkatan yang berdosa dan berdosa ini terjemahan yang saya bikin sangat sederhana. Anak manusia juga akan apa? Malu padanya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapa yang bersama para malaikat kudus. Coba Anda bayangkan kalau ayat ini kita yang kena. Tuhan bilang siapa tuh? Dia jemaat itu. Jangan sebut namanya, saya malu. Anda bisa bayangkan. Itu tidak ada obatnya, nggak ada obat. Itu untuk selamanya. Karena itu saudara lihat, ayat ini dia bilang. Nah saudara tahu enggak sih? Kalau presiden datang dengan rombongan saja, saudara sudah bangga bukan? Tidak dapat foto dengan presiden, ya istri presiden. Kalau dapat foto dengan suami istri presiden, foto dengan menteri. Tidak dapat menteri, dengan sopirnya menteri. Tidak dapat sopirnya menteri, autonya menteri. Kalau tidak dapat semuanya, tulis menteri baru foto. Berdampingan dengan menteri, betul kan? Dia foto dengan apa? Dengan menteri. Kau itu lihat, ada dia dan ada tulis menteri. Berarti dia foto dengan menteri. Tulis dengan presiden, saya foto dengan presiden. Saudara lihat, betapa mengagumkan bukan? Orang bangga. Saya panitia kunjungan presiden. Orang bangga. Anda harus bangga. Karena panitia kedatangan Tuhan adalah mereka yang memberitakan Injil dan bawa jiwa-jiwa. Di
Situ Yesus akan berdiri dan dikatakan, kamu semua yang menderita karena Injil, yang korbankan gajimu karena Injil, korbankan namamu karena Injil, rumahmu karena Injil, hartamu karena Injil, nama baikmu karena Injil, jabatanmu karena Injil, jam-jam kesenanganmu karena Injil, semuanya sampai engkau dikatakan sok suci agamawi, mau jadi penatua padahal dia hanya pena muda saja. Haleluya. Semua kenistaan saudara diganti. Kenapa? Karena Yesus memegang engkau dan berkata, diberkatilah engkau, yuk sama-sama memerintah dunia ini. Lalu Yesus tanya, lu ada tanya di mana? Pas dia tanya, beta, saya sudah klaim Istana Bogor, saya akan memerintah dari sana. Yang lain jangan coba-coba ikut lagi, karena saya sudah klaim puluhan tahun yang lalu. Haleluya. Yang lain pilih saja, Istana di Osau masih ada, Istana di Takari masih ada, di Baun masih ada. Haleluya. Pilih itu Pulau Semau, saudaraku yang kasih. Haleluya, amin. Saudara lihat, coba Anda bisa bayangkan. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Mahkota sukacita itu merupakan mahkota terbesar. Makanya mahkota sukacita itu dapat diterima ketika Kristus datang. 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi apa? Dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Itu artinya begini, saudara, bahwa Anda menerima firman-firman itu bekerja, dan Anda rindu firman itu bekerja di orang lain ketika Anda memberitakan Injil. Orang lain tidak akan mengalami firman kecuali Anda yang memberitakan Injil. Bagaimana mereka bisa menjadi percaya kalau tidak ada yang mengutusnya? Bagaimana mereka bisa diutus kalau tidak ada yang rela untuk pergi? Karena itu saudara, ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang benar, bahwa mereka akan menerima kabar gembira dan kabar sukacita apabila kita memberitakan Injil kepada mereka. Saudaraku yang kasih, seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20, bahwa jiwa-jiwa adalah mahkota kita. Katakan, jiwa-jiwa adalah mahkota saya. Yes. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada orang yang bersukacita, baiklah ia bersukacita. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dimuliakan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, ketika kita menghadirkan Tuhan dalam terang, itu dapat menyenangkan banyak orang. Ada firman yang membawa kesembuhan, membawa kelepasan, membawa kebenaran, bersinar di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan akan membuat hati kita bersukacita karena mereka mengalami kebenaran yang pernah kita alami. Filipi 3 ayat 20-21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita, yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara lihat, ketika Yesus datang terjadi transformasi, perubahan fisik yang sangat luar biasa. Kita menjadi serupa segambar dengan dia. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa makan tubuh Yesus dan minum darahnya dalam perjamuan kudus. Amin. Nah saudara, ada 3 hal yang kita terima saat kedatangan Tuhan. Yang pertama, saudara yang kasih, Kristus datang kembali untuk kita. Kita akan menikmati hak istimewa menjadi putra putri Allah yang tinggal di sorga bersama dengan Kristus, yang membawa sorganya ke bumi. Haleluya. Yang kedua, kita akan menerima tubuh yang baru, yang mulia, dan kita akan menikmati kewargaan sorgawi kita dengan mereka yang telah menerima keselamatan. Haleluya, di dunia ini kita akan menikmati itu. Dan yang ketiga apa?
ketika hari yang mulia itu tiba, kita dapat menerima mahkota sukacita karena kita menjadi saksi dan pelayan setia dari berbagai anugerah Allah. Saudara, 3 hal ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan mengalami sebuah kemuliaan, transformasi, perubahan kehidupan yang tidak ada taranya. Kemuliaannya yang terjadi pada masa itu. Karena itu, dengar ini. Berdirilah teguh. Katakan, saya berdiri teguh. Apa saudara? Berdiri teguh. Dan mengerjakan keselamatan Anda. Dan jangan biarkan masalah dan penderitaan dengan pencobaan dalam hidup ini mengambil mahkota kebenaran dan mahkota sukacita. Jangan pernah biarkan ujian pencobaan ini mengambil merebut mahkota kebenaran dan mahkota sukacita dari hidup. Jangan. Katakan, saya berdiri teguh oleh anugerah Allah. Katakan. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya ia menguatkan engkau. Haleluya. Kiranya dia menguatkan engkau, hai VLC. Kiranya dia menguatkan hatimu, VLC. Kiranya dia menguatkan engkau yang mendengar firman ini, supaya engkau tak bercacat. Katakan amin. Supaya engkau kudus. Haleluya. Di hadapan Allah dan Bapa pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Haleluya. Kiranya Tuhan menguatkan engkau. Dengar, Tuhan belum pernah gagal menguatkan orang. Tuhan belum pernah lemah dan berkata, aku tidak bisa lagi. Tuhan tidak pernah lemah. Haleluya. Tuhan tidak pernah lemah menolong seseorang. Tuhan tidak pernah lemah menolong seseorang. Tuhan tidak pernah lemah meneguhkan seseorang. Tuhan tidak pernah lemah meneguhkan seseorang. Karena itu saudara yang kasih, teguhkan hati saudara. Saya berdoa supaya firman ini akan menguatkan saudara. Video yang akan saya tayangkan untuk saudara, biar saudara terima. Dan kita akan mengalami sebuah revival, kegerakan lagi untuk pergi dan membawa inspirasi sukacita bagi sorga. Karena kita sudah menerima fasilitas sorga. Amin saudara. Engkau sudah menikmati anugerah Tuhan. Engkau sudah minum dari batu karang yang teguh. Engkau sudah diberkati dengan kelimpahan keberkatan. Mari nikmati Tuhan. Coba kita lihat video ini. Haleluya. Pada awal 1900-an, mayoritas orang Kristen tinggal di Barat. Lebih dari seabad kemudian, lebih dari sepertiga dari semua orang Kristen sekarang tinggal di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jumlah misionaris yang pergi ke 4 penjuru dunia juga bertambah. Bulan lalu di Brazil, 140.000 orang bertemu di 3 stadion berjanji untuk menjadikan amanat agung sebagai ambisi utama mereka. 3 juta lagi menonton secara online, berjanji untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus ke setiap negara. Kami menyatakan hari ini bahwa sekarang adalah waktunya untuk panen. Sekarang adalah musim untuk kebangunan rohani, dan setiap bangsa di bumi akan tersentuh, kata Andy Baird dengan Youth with a Mission. Setengah dunia, orang-orang Kristen Cina di bawah penganiayaan yang intens mengadakan pertemuan doa rahasia 24 jam sehari, menyerukan bangsa-bangsa. Tuhan, jumlah orang Kristen di Cina semakin meningkat. Apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Apa pekerjaan kita? Bagaimana kita harus memperluas kerajaan-Mu? Tuhan, kami berdoa semoga Engkau menempatkan misi-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Pemandangan serupa terjadi 7.000 mil jauhnya di Afrika Utara. Tuhan telah menaruh hati kami untuk dapat mengirim 1.000 misionaris pada tahun 2025. Dan saya benar-benar percaya, mungkin suatu hari Amerika akan berakhir dengan beberapa misionaris muslim yang datang untuk menjangkau umat muslim di sana. Jauh berbeda dari masa-masa awal itu ketika legenda misionaris barat seperti William Carey, Hudson Taylor, dan David Livingstone bekerja selama beberapa dekade sebelum melihat hasil kerja mereka. Hari ini para misionaris menjawab panggilan yang sama. Generasi baru ini berasal dari tempat-tempat lain, bagian terpencil Mongolia, pasir gurun di Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Dan sebelum di mana Anda akan menganggap misionaris di tahun 1900-an sebagai orang Inggris pucat, putih, dan berpakaian agak Victoria, itu sudah berakhir sekarang.
kami memiliki misionaris yang terlihat seperti semua orang. Upaya mereka dan supaya orang-orang lain yang tak terhitung jumlahnya membantu memicu ledakan pertumbuhan kekristenan. Memang benar bahwa ada pergeseran yang terjadi saat ini, dan ada lebih sedikit misionaris yang datang dari Amerika Serikat dan Eropa. Tetapi itu tidak berarti untuk sesaat bahwa ada lebih sedikit misionaris. Sementara AS masih mengirimkan jumlah misionaris tertinggi. Lebih dari setengah dari mereka yang melayani di seluruh dunia sekarang berasal dari Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jadi, dari negara-negara yang dulunya menjadi titik fokus misi mereka telah menjadi pemain utama dalam misi. Di antaranya orang-orang seperti Sergei Rakhuba dari Ukraina yang melatih ratusan orang muda untuk menjadi generasi Kristen berikutnya yang menyebarkan Injil. Masa depan negara-negara bekas Uni Soviet tidak ada di tangan para pemimpin politik di Kremlin atau di istana Presiden Ukraina, Moldova, atau Belarus. Adalah di tangan orang-orang muda Kristen yang dengan hati yang diperbaharui, visi dan keinginan yang diperbaharui, membawa Injil ke masyarakat kontemporer dan mempengaruhinya untuk selamanya. Selama beberapa tahun, kelompok Rakhuba Misi Eurasia telah mengirim lusinan tim misionaris Rusia ke Mongolia, mengadakan camp untuk ribuan anak yang banyak diantaranya belum pernah mendengar nama Kristus. Kami berasal dari sebuah sejarah di mana segala sesuatu dilakukan untuk kami. Orang-orang datang kepada kami untuk memberitahu kami tentang Kristus. Kami adalah apa yang disebut benua gelap. Tetapi kami menyadari bahwa sejarah berubah. Hari ini, sekitar 26 tahun kemudian, sekitar 60.000 orang percaya tersebar di seluruh negara yang luas ini. Ketika saya berusia 9 tahun, saya membaca sebuah buku tentang seorang misionaris di negara asing, dan sejak itu saya memiliki hasrat yang membara untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang. Satu tempat yang terbakar dengan semangat misionaris adalah Afrika. Pusat penelitian Pew yang bergengsi menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di selatan gurun Sahara dan membentang sampai ke ujung Afrika mencari Tuhan tidak seperti bagian dunia lainnya. Pew meramalkan bahwa pada tahun 2060 Afrika akan menjadi benua Kristen yang terbesar di dunia. Sidang-sidang seperti Grace Bible Church di Johannesburg, Afrika Selatan mengambil keuntungan dari pertumbuhan fenomenal, mengirim misionaris ke seluruh benua. Kami berasal dari sebuah sejarah di mana segala sesuatu dilakukan untuk kami. Orang-orang datang kepada kami untuk memberitahu kami tentang Kristus. Kami adalah apa yang disebut benua gelap. Tetapi kami menyadari bahwa sejarah berubah. Puluhan misionaris sekarang membawa Injil kembali untuk menginjili kembali Barat yang sekuler dan seringkali tidak beragama. Kami hanya mendapatkan gerakan misionaris yang jauh lebih beragam sekarang, di mana orang pada dasarnya pergi dari mana-mana ke mana-mana. Anda bahkan mendapatkan misionaris dari Afrika dan Amerika Latin yang pergi ke Eropa, yang pergi ke Amerika Utara. Keberanian orang-orang Afrika dan Asia yang datang ke Barat harus benar-benar nomor satu membuat kita malu, dan kemudian harus memotivasi kita bahwa kita, orang-orang yang telah membawa Injil ke Timur, sekarang tidak hanya harus menyambut, tetapi juga merangkul mereka, karena ini adalah saudara dan saudari kita di dalam Kristus. Sementara itu, meskipun mengalami penganiayaan berat, orang-orang Tionghoa, Filipina, Korea Selatan, dan Kristen dari negara lain diam-diam melayani di beberapa tempat paling berbahaya di dunia Muslim. Anda telah melihat pertumbuhan fenomenal gereja di dunia Muslim. Hanya saja orang tidak mau membicarakan detailnya karena mereka tidak ingin orang dibunuh, ditendang, atau dihukum. Dia dan yang lainnya mengatakan gerakan misi modern sedang berkembang karena tak terhitung banyaknya dari seluruh dunia mengambil jubah, mematuhi perintah Yesus untuk menjadikan murid semua bangsa. Haleluya. Saya berdoa supaya kita punya hati kembali membara. Haleluya. Oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Oh,
menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini Tuhan kami, beri keberanian bagi kami. Haleluya. Dan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini kami Tuhan, makan kami Tuhan, ini kami Tuhan. Segala penghalang-penghalang, roh egois, roh yang mementingkan diri kami salibkan. Oh hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi inspirasi untuk surga bersukacita. Kami mau menjadi inspirasi untuk surga bersukacita dengan membawa orang berdosa kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus katakan, saya menerima hati misi dari Allah, menjadi inspirasi untuk sukacita sorga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pasti dukungan semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Pulanglah dengan segala berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Jadilah inspirator-inspirator sukacita bagi sorga. Memiliki hati kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Berkomitmen untuk membangun mahkota kegirangan dengan membagikan Injil kebenaran kepada setiap orang yang engkau temui. Kekuatan Roh Kudus akan dikaruniakan kepada engkau. Engkau sudah difasilitasi oleh sorga. Segala berkat jasmani, rohani, jiwani dari sorga sudah dicurahkan atas hidupmu. Pulang dan masuklah ke dunia ini di mana Tuhan tempatkan engkau. Jadilah saksi Kristus, jadilah pembagi-pembagi Injil kasih karunia Allah, dengan bersaksi kepada jiwa-jiwa yang terhilang, dengan semangat yang berapi-api, dengan sukacita, dengan pengharapan bahwa ada kuasa yang menyertai perkataanmu. Semua berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan memberkati. God bless you.